Kasih, Mbak Nana. Assalamualaikum semuanya, Bapak dan Ibu. Hebat pada pagi hari ini bagi para Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul berkat rahmatnya ya. Sehat semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita sebagai umatnya hingga nanti akhir zaman ya. Ibu dan Bapak, mengenai konten VR ini mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Amin ya Pak ya, tentang bagaimana cara membuat, lalu fitur-fiturnya juga. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat konten berdasarkan storyboard ya. Nah, jadi kalau kita mau membuat apapun itu, biasanya itu ada cara-caranya supaya kita membuatnya itu bisa terarah ya, Bapak dan Ibu. Pak Amin nanti bisa minta tolong dibagikan storyboard yang sudah disediakan oleh Milia Lab-nya. Karena saya tidak membuka. Kirim di grup aja ya Bu ya. Ya, mangga di grup boleh. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah terlihatkah? Sudah Bu, sudah terlihat. Yes. Nah, ini merupakan format template yang disediakan oleh Milia Lab ya. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu mengisi yang ini, format template-nya. Nah, ini format ini mengacu kepada desain HOTS, High Order Thinking ya, untuk setiap template. Kemudian nanti silahkan diberi nama template-nya ini sesuaikan dengan topik KD atau CP ya, mungkin kalau sekarang ya. Kemudian pembuat template-nya kita beri nama kita sendiri ya. Nanti verifikasinya dikosongkan ya Pak Amin kalau tidak salah ya. Nah, nanti di sini ada petunjuk nomor, posisi, konsep, aset yang diperlukan. Ini ada NP ini environment ya, lingkungannya, kemudian structure-nya ada gedung atau apa gitu ya, kemudian statiknya, benda-bendanya apa saja, kemudian animasinya apa, kemudian teksnya nanti bagaimana. Nah, ini untuk pop-up info ya, ada 3, terdiri dari teks, kemudian voice, ada juga quiz. Kemudian untuk interaksi, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ada 6 ya. Yang pertama ada custom image, ada YouTube video 360, ada YouTube video, ada upload video. Kalau YouTube video dengan upload video ini, kalau YouTube video kita mengambil video dari YouTube dan hanya menautkan linknya saja. Kemudian kalau upload video, kita punya video sendiri yang kita simpan di drive kita. Ada juga upload video 360 dan ada portal. Isinya apa saja format template ini? Di posisi di sini disediakan oleh Milia Lab ada 4 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama pemicu masalahnya apa? Yang kedua mengetahui dalam arti ini kita akan bagaimana gitu ya. Kemudian pemahamannya juga bagaimana dimemahami. Dan yang terakhir adalah membandingkan dan menganalisis. Nah, sebagai contoh, Bapak dan Ibu bisa melihatnya di sebelah sheet ini. Ada storyboard masa jenis, ini sebagai contohnya. Misalkan ini nama template-nya itu masa jenis, kemudian pembuat template-nya ini Milia Lab, diverifikasi oleh Milia Lab. Nah, yang tadi ini pemicu masalahnya bagaimana? Coba saya kecilkan ya. Nah, tapi terlihat jelas kan Bapak dan Ibu? Jelas Bu. Jelas ya.
Nah, ini posisi pemicu masalahnya. Ini ada bagian-bagiannya ya. Bagian A ini kebetulan hanya satu. Nah, ini konsepnya ini si player atau kita ini terjebak di lingkungan rumah yang terkena banjir dan terdapat seorang pria yang hampir tenggelam di antara banjir. Kemudian terdapat botol hijau dan biru yang memiliki massa jenis berbeda. Nah, kemudian aset yang diperlukan untuk mendukung pemicu masalah ini adalah yang pertama, environment-nya, lingkungan perumahan kumuh. Kemudian bendanya itu ada botol minuman berwarna hijau dan biru. Dan gambar animasinya ada air, pria meminta tolong, siswa berdiri, pria menunjuk, anjing, dan lainnya. Ya, kemudian teksnya ini di pop up. Di pop up-nya itu nanti dimunculkan teks, ada tulisan gawat, ada pria yang tenggelam. Apa yang harus kita lakukan untuk menolongnya? Nah, ini merupakan naskahnya ya. Nah, jadi jika ada storyboard seperti ini, pembuatan kontennya akan mudah sekali terarah ya. Kemudian setelah, oh gawat nih ada pria yang tenggelam, lalu bagaimana? Tulis lagi di bagian mengetahui. Si player ini melihat pop-up info berisi informasi mengenai massa jenis botol hijau dan biru. Kemudian asetnya juga sama, masih lingkungan perumahan kumuh. Botol minuman, ada pria meminta tolong air. Dan di pop-up-nya nanti tertulis massa jenis botol hijau kosong adalah 950 kilo per meter kubik, dan massa jenis botol biru adalah 1.200 kilo. Nah, kemudian nanti ada di kuisnya nih, kita akan memasukkan kuis di pop infonya ini, di pop up-nya, botol hijau memiliki massa jenis lebih kecil dari botol hijau. Oh, ini kayaknya salah nih. Masa hijau dengan hijau ya? Kayaknya yang birunya yang mana nih, Pak Amin? Botol hijau memiliki massa jenis lebih kecil dari botol biru mungkin ya? Iya, biru. Jawabannya yang mana nih Pak Amin? Saya juga belum jawab nih. Nah, Kemarin cuman ini kebetulan yang dari Milalibnya, Bu. ya, dari Milalibnya seperti ini ya. Iya, betul. Jadi contohnya. Iya, contohnya. Nah, ini mengetahuinya. Kemudian juga yang ke bawahnya ini, player melihat informasi mengenai massa jenis melalui video mengenai konsep massa jenis. Tampilkan lagi pop-up-nya. Sudah tahu apa itu massa jenis? Cek video di sampingmu. Nah, nanti di interaction-nya ditampilkan juga video mengenai massa jenis. Nah, jadi kita akan membuat konten itu berdasarkan storyboard yang sudah tertulis di sini. Kemudian setelah mengetahui ada lagi memahami. Nah, ini berpindah, kalau tadi di lingkungan kumuh ya, sekarang di memahami ini si player berada di ruang kelas yang terdapat simulasi mengenai botol hijau dan botol biru pada banjir. Nah, ini asetnya adalah ruang kelas dan NV lainnya yang mendukung. Kemudian benda statiknya ada botol hijau dan botol biru. Animasinya ada air, ada bapak guru dan siswa. Nah, ini gambarnya nanti ditampilkan di kelas ya. Kemudian yang B-nya ini si player, massa jenis air dan konsep mengenai benda terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, ini berarti fotonya nanti ditampilkan ya. Kemudian ruang kelas dan NV lainnya yang mendukung masih sama, ini juga tinggal ditambahkan pop-up-nya, yaitu cari clue untuk menyelamatkan Bapak A dengan memilih botol hijau atau botol biru. Ada kuis lagi di sini, nanti di pop-up-nya ditampilkan kuis. Di antara botol hijau dengan biru, botol manakah yang memiliki massa jenis lebih besar dari air? Nah, ini gambarnya juga nanti kita tampilkan ya. Kemudian dan yang terakhir, ini petunjuknya itu adalah membandingkan dan menganalisis.
Si player ini melihat pop-up info di pojok kelas sebagai instruksi terakhir pembelajaran. Kemudian asetnya ada ruang kelas dan entry lainnya, ada alat-alat tulis dan lainnya, bendanya botol hijau dan botol biru, animasinya ada air, ada bapak guru dan siswa. Di pop-up nanti ditampilkan setelah kamu mengetahui clue yang terdapat di kelas, silakan lihat menu di bawahmu dan jawab kuisnya ya. Nah, ini kuisnya. Oke, jadi kita akan membuat konten ini berdasarkan pada storyboard yang sudah dibuat. Sebagai contoh, ini masa jenis ya. Baik, saya akan beralih ke Bapak dan Ibu boleh langsung membuka Milea Lab-nya, masuk ya ke Milea Lab-nya. Kebetulan ini saya sudah masuk ya. Nah, jika misalkan baru, kalau kemarin sama Pak Amin sudah buat bersama, nggak apa-apa ya. Ini kebetulan saya sudah buat tapi belum selesai ya. Pak siapa tadi, Pak Asep Indra ya? Belum ada mouse-nya, sama saya juga ini belum ada mouse-nya, tinggal klik kanan saja Pak. Nanti ini kemudian di kirinya diklik, tinggal diarahkan saja kemana ya. Kalau untuk membesarkan tinggal ditarik 2 jari. Ini untuk zoom, mendekati, ini untuk zoom kebalikannya. Jadi tidak menggunakan mouse juga sebetulnya bisa ya. Tinggal diklik saja, dipegang 2 jari ini bagian laptopnya untuk zoom. Nah, ini untuk dekat. Nah, yang pertama kontennya itu adalah tadi si player ini terjebak di lingkungan rumah yang terkena banjir dan terdapat seorang pria yang hampir tenggelam di antara banjir. Kemudian terdapat botol hijau dan biru yang memiliki massa jenis berbeda. Oke, jadi aset yang diperlukannya adalah pertama lingkungan perumahan kumuh. Oke, berarti saya siapkan rumah ini ya, seperti ini. Bisa dicari di structure. Ada di structure. Kemudian dicari rumah. Mana ya rumah? Nah, rumah di sini banyak pilihan ya. Bapak dan Ibu silahkan boleh dipilih rumah yang mana saja yang disesuaikan. Di sini banyak rumah ya. Nah, rumahnya yang mana? Kebetulan saya pilih rumahnya yang ini satu. Mana rumahnya yang saya pilih ya? Cek aja Bu, rumah gubuk ada Bu nanti. Iya, rumah gubuk. Mana ya? Rumah. Misalkan ini bagus nggak rumahnya ya? Nanti harus pelan-pelan ya, kadang suka loncat-loncat. Punya saya mana ya? Ya ke bawah. Misalkan ini saya mengambil yang ini ya, Bapak dan Ibu boleh memilih yang mana saja. Caranya kemarin sudah ya sama Pak Amin ya, jika ininya tandanya seperti ini, berarti benda-benda ini belum kita download. Tapi kalau misalkan sudah biru,
Mana yang sudah biru ya? Nah, contohnya seperti ini nih. Sudah biru seperti ini, tandanya ini sudah terdownload dan kita bisa langsung saja mengambilnya, kemudian meletakkannya di sini. Perlukah saya membuat scene baru, Bapak Ibu? Atau Bapak dan Ibu sudah membuat seperti kemarin arahan dari Pak Amin? Halo, Bapak dan Ibu. Bisa Halo, mendengar Ibu. saya? Masih bisa, Bu. Boleh Bu, mau bikin scene baru juga. Oke, boleh ya. Oke, saya save dulu ya. Oke, kita simpan dulu yang sebelumnya ya. Karena nanti jika tidak disimpan bisa hilang ya. Ya Pak Amin ya? Kita simpan dulu ya. Iya, harus disimpan terus. Iya. Kita ke yang baru nih ya, Bapak dan Ibu. Misalkan ini baru ya. Nah, ini playernya. Kalau kita bingung bagaimana, pertama kita klik ini saja. Kita klik yang bagian si playernya ini. Nah, kita akan membuat rumah misalkan ya, rumah kumuh. Rumah kumuhnya itu rumah kumuhnya yang mana ya? Ini apa nih? Apa sih ini? Baru Nilang House. Oke, coba deh. Saya coba baru Niang. Caranya kita masukkan ke sini. Nah, oh ini rumah tradisional ya. Iya, tradisional, Bu, itu. Nggak apa-apa deh ceritanya ini kebanjiran gitu ya. Nanti kebanjiran. Nah, ini rumahnya. Kemudian asetnya apalagi nih selain rumah? Lingkungan perumahan kumuh, berarti perumahan tidak hanya satu ya, ada dua. Kalau mau menggandakan, tinggal kita klik yang ininya, kemudian Ctrl D. Nah, ini jadi ada dua. Nah, kita gunakan, karena saya tidak pakai mouse, kita pakai yang ada di laptop ini ya. Kita tarik dua-duanya, kemudian kita kecilkan, kemudian kita klik kanan. Nah, kita lihat, oh di sini. Di sini ya. Nah, supaya mempermudah, kita pakai area, Bapak Ibu. Areanya itu pakai lantai. Lantainya itu terserah mau lantai apa saja. Nah, lantai ya. Nah, di sini ya. Sebentar. Ini untuk benda-benda ya. Ini masuk air. Ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada orang tua yang tenggelam ya. Nah, itu mana tadi? Ada orang sedang menunjuk. Kira-kira yang tenggelam nih posisinya kayak gimana ya? Nah, ini aja deh. Kalau ini ceritanya sit and cheer, tapi karena akan tenggelam, kita coba di sini aja. Wow, kecil sekali. Coba kita lihat.
Nah, kita lihat di sini ada. Nah, Bapak dan Ibu, jika terlihat kecil atau mau dibesarkan, kita lihat ke sini nih. Nah, jadi objek yang sudah kita buat ini ada rumah Boruniang, ada 2, kemudian ada laki-laki nih, ya. Karena kecil, coba kita agak besarkan, boleh ya. Ininya misalkan 2, coba jadi gimana? Nah, agak besar, tapi lebar banget ya, nggak sesuai ya. Coba ini juga. Bisakah? Oke, ini jelek ya. Nggak bisa. Kita Nah, sekarang kita akan menambahkan air supaya kelihatan ini apa? Supaya terlihat banjir. Kita lihat di structure, cari air. Nah, airnya ya. Air animasi kayaknya ya. Gelombang. Coba, adakah air di animasi? Atau di structure? Nomor orang-orang semua ya. Ya, lama. Di NV, Bu, coba. Ya. Oh, tadi ada ya? Iya, di NV. Di NV dokumennya. Bapak dan Ibu, maaf saya off cam ya. Ini kurang stabil. Mana nih airnya, Pak? Di environment, Bu. Pilih dulu, Bu, yang environment. Nanti, kalau nggak salah di sebelah sana. Oh iya, tadi rumah ini saya yang di sini nih rumahnya. Boleh kita ganti deh ya rumahnya. Kita hapus rumahnya nih. Kita ganti rumahnya yang ini nih. Nah, untuk menduplikat kita klik rumahnya, kemudian Ctrl D. Nah, gini. Ini terus kita tambahkan lagi air ya. Nah, ini airnya nih. Nah, airnya. Ini kan airnya cuman kecil ya ukurannya. Airnya ini kita skalanya lebih besar ya. Misalkan 3, segimana? Segini, cukup nggak nih untuk kebanjiran? Untuk kebanjiran cukup nggak kira-kira? Nah, ini orangnya misalkan kita ke atas, ke dalam, agak masuk. Nah, kita cek apakah sudah sesuai. Nah, seperti ini ya. Berarti ini ceritanya tenggelam si orangnya. Nah, si orangnya ini supaya menghadap ke sini bisa pakai yang ini nih. Bisa pakai yang ini, kemudian yang bagian kuningnya itu kita putar. Sehingga, nah seperti ini ya. Coba kita lihat dari dekat, diklik 2 jari pas itunya yang seperti mouse-nya ini. Nah, kelihatan seperti kebanjiran ya. Nah, seperti ini. Sudah jadi, kemudian botol. Botol kuning dan botol di statik ya.
botol kuning dan botol biru dan botol hijau. Bisa nggak dicek di sini ya, botol. Oh, nggak ada ya. Oke, botol. Ini botolnya terapung ya, kalau tidak salah ya Pak Amin ya. Botol hijau dan Jadi botol terapung. biru. Oh. Ya, harus pelan-pelan ini. Loadingnya juga agak, ini jadinya agak lama. Oke, nggak sampai ke bawah sih. Nah, ini adanya botol apa nih? Botol biru lah, katakan botol biru ya. Kita masukkan ke sini botolnya. Nah, ini botolnya kan nggak kelihatan ya. Coba kita perbesar botolnya dengan klik properties. Botolnya kita perbesar skalanya, misalkan jadi 3 ya. Supaya lebih terlihat botolnya. Kemudian mengambang. Nah, ini yang hijau ini kita tarik supaya kelihatan mana botolnya ya. Nah, kalau belum jelas ini kita coba cari, kita coba putar di mana sang botolnya. Sang botol ada di mana ya? Kita klik botol. Nah, botol Nestle ada di mana ini si botol? Tidak terlihat. Atau ada di belakang kah? Oh, ini kelihatan nih, tapi kecil ya. Oke, kita gedein lagi deh supaya kelihatan. Nah, sekarang sudah terlihat si botol it. Oke, coba kita lihat. Botolnya ada di... Sudah sesuai kasih botol. Nah, di sini. Agak deketan dengan si bapaknya yang tenggelam. Ya. Kemudian tambahkan lagi botol biru, botol hijau. Botol hijau yang seperti apa ya botol hijau? Botol hijau. Kita umpamakan botol hijaunya ini adalah botol 300 ml. Ini anggap saja botol hijau ya. Sudah kita download, kita masukkan ke sini. Skalanya kecil sekali. Kita klik properties. Ya. Kita besarkan lagi supaya terlihat. Oke, nah sudah terlihat ini si botolnya, kita ke ataskan. Hampir berdekatan dengan si botol biru ya. Nah, di sini. Seperti ini. Oke, sudah. Perumahan lingkungan kumuh sudah, ada botol, ada air sudah, ada pria minta tolong sudah. Sekarang siswa berdiri, pria menunjuk, dan anjing dan lainnya. Berarti ada siswa yang berdiri nih. Siswanya berdirinya di mana nih? Oh, ternyata botolnya ada di belakang nih. Kita klik si botol. Ini kemudian kita majukan. Supaya berdekatan dengan yang tenggelam tadi. Ini juga. Kita klik si botolnya. Kita dekatkan. Jadi Bapak dan Ibu silakan diputar-putar supaya tahu posisinya itu ada di bawah, di atas, atau
di mana. Jadi kita putar-putar, caranya adalah kalau pakai mouse kanan ya, di scroll. Kalau pakai laptopnya, yang bagian kanan dipencet terus, kemudian yang kirinya diputar-putar. Jadi terlihat seperti ini. Nah, ternyata si botolnya itu nggak ngambang, tapi ada di atas. Kita ke bawahkan supaya agak sedikit ngambang. Kemudian yang botol satunya lagi juga sudah, oke, sudah sip. Sekarang kita masukkan si siswa. Nah, saya cari anjing nggak ketemu nih Pak Amin. Di mana ya anjingnya Pak Amin? Tuh di animasi, Bu. Iya, di animasi belum ketemu. Bentar. Saya kemarin teh pakai kuda diganti. Nah, misalkan ini anak kecil deh. Ada seorang anak, ya. Nah, anaknya di sini. Ceritanya itu ada orang tenggelam gitu ya. Ada si anak nih. Kemudian apalagi nih? Ada pria menunjuk, ada siswa berdiri, ada pria menunjuk. Berarti pria menunjuk. Mana yang nunjuk nih? Oh, ini nih. Kita bawa. Nah, di sini. Ceritanya ini ada apa gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Pria menunjuk, ada anjing dan lainnya. Nah, untuk anjing saya belum nemu nih, Pak. Anjing saya ganti dengan... Di search aja dog di sananya. Kalau di search saya suka nggak. Ini coba ada nggak nih? Oh iya, ada. Alhamdulillah. Oke, sudah bisa langsung terdownload. Nah, di sini. Sedang melihat-lihat. Nah, sekarang kita kembali ke si ininya. Ini agak maju deh. Oh, masih jauh. Masih jauh. Bu Sri ada pertanyaan, katanya cara download gambarnya seperti apa? Download Tinggal apa, Pak? diklik saja. Oh Download iya. gambar. Untuk Tinggal diklik saja. gambarnya, iya tinggal Bapak Ibu mau ngekliknya mau yang mana nih? Mau pilih gambar mana? Silahkan diklik. Kalau tandanya seperti ini, tanda panah ke bawah, tandanya belum di-download nih. Ya. Nah, tapi kalau biru seperti ini tidak ada gambar tanda panahnya, berarti sudah terdownload. Cara downloadnya tinggal klik saja. Misalkan ini nih ya. Ini apa nih? Gerbang sekolah. Kita klik. Ini kan tadinya ada tanda panah ke bawah ya. Artinya belum terdownload, kita klik saja. Nah, kalau sudah biru berarti ini sudah terdownload. Hanya begitu saja Bapak Ibu, mudah ya. Kalau mau mindahin gambarnya gimana? Tinggal kita bawa saja ke sini. Nah, gitu. Kalau mau dipindah-pindah gimana? Kalau tidak pakai mouse, ini mau kita pindahin ke untuk yang warna kuning ini Kak. Nih, maju mundur, maju mundur. Kalau yang merah untuk kiri kanan, kiri kanan. Kalau yang hijau atas bawah, atas bawah. Tapi kalau mau digedein gimana nih? Misalkan ini kan ruangannya kecil atau space-nya itu harus sesuai nih. Kita klik saja yang ini. Nah, ini tuh berarti besar. Kalau ini tinggi, kalau ini lebar. Kalau ini panjang. Nah, seperti itu. Ya. Ini tidak pakai mouse, saya juga pakai yang klik kanan saja dengan kiri. Kanannya diklik, ya. Kiri juga. Kemudian ini apa nih? Yang tengah ini supaya
tahu posisinya, mau diputar ke mana, menghadap ke mana. Ini untuk memutar-mutar ya. Ini untuk memutar. Kalau ini yang birunya ini untuk muter begini. Nah, seperti itu. Kalau yang merah untuk apa? Yang merah untuk begini. Kiri, kanan, kiri, kanan. Ya. Kalau yang biru tadi untuk apa ya? Kebalikannya lah, kiri kanan ya. Kalau yang atasnya diputar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ya terhapus, gampang pakai undo saja ini. Kita klik undo. Nah, seperti itu. Kalau untuk hapus tinggal klik saja kemudian del. Mudah ya. Bisa dipahami Bapak dan Ibu atau saya terlalu kecepatan atau bagaimana? Nanti bisa minta tolong Pak Amin untuk menjawab pertanyaannya Pak Amin. Ya, oke Bu, terima kasih. Ini sambil dicoba soalnya. Iya, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Tidak usah khawatir ya Bapak Ibu terkendala tidak ada mouse gitu karena sama saya juga tidak pakai mouse ini ya. Saya pakai yang ada di laptop saja. Nah, ini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini cara-cara zoom ini kita tambahkan saja. Tinggal diklik dua-duanya. Mana nih? Wah, ternyata ada di atas ya. Nah, ini kita ke bawahkan. Oke, sip. Nah, setelah ini, setelah jadi, lalu bagaimana? Oh, masih jauh juga ternyata. Nah, harus pakai lantai skala nih supaya lebih mudah ya. Lantainya di environment ada nggak nih? Oh, lama. Oke, kita cari ke lantai, misalkan pakai ini nih. Jangan lantai sih sebetulnya, apa ya, supaya kita lebih jelas aja area kita gitu ya. Misalkan kita pakai send ini. Ini apa ini? Banyak sekali yang belum di-download di sini. Kalau ini sudah di-download ya, caranya gampang, tinggal klik saja. Misalkan saya pakai ini, ambil. Nah, ini send-nya. Send-nya kan nggak kelihatan ya, Bapak Ibu. Oke, kita ke properties. Kemudian kita perbesar supaya kelihatan ya. Misalkan 5, coba kita lihat ukuran 5 itu segimana sih. Nah, seperti ini. 5 itu seperti ini. Jadi kita sendnya udah. Nah, kalau misalkan wah kegedean nih. Oke, kita kembali ke properties, kita kecilkan. Misalkan jadi 3 deh. Nggak usah gede-gede ya. Karena hanya area banjir saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita pakai ini tuh memudahkan kita, oh areanya hanya sampai di sini gitu. Nah, coba kita lihat ke atas. Oke, ini belum ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ini baru petunjuk storyboard yang aset yang diperlukan saja. Ada berapa nih? Botol minuman berwarna hijau biru. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, kemudian kita akan menggunakan pop-up. Pop-up-nya itu ada tulisan teksnya itu gawat, ada pria tenggelam. Apa yang harus kita lakukan untuk menolongnya? Ya, kita copy saja di sini. Ya, kita kopas saja. Kita kembali ke highlight-nya ke interaction. Nah, sini pop up. Oh, sebelum pop up kita ke standpoint dulu ya. Ini apa-apa. Ini agak bawah. Sini kita pastekan. Nah. Oke, dari sini Bapak Ibu, dari storyboard yang sudah kita buat aset ini kan berhubungan ya. Terarah gitu, dari environment-nya sudah, kemudian statiknya sudah, animasinya sudah. Nah, si player ini akan menuju ke pop-up ini.
supaya tahu, supaya nyambung gitu ya. Jadi si playernya ini, nah kita akan menggunakan standpoint. Nah ini standpoint. Standpoint ini apa? Standpoint ini merupakan arah atau petunjuk kemana saja yang akan dilalui ya, supaya kita tahu nanti di viewernya itu ketahuan dari sini terus ke sini terus kemana gitu. Jadi menggunakan standpoint ini sangat diperlukan sekali sebagai arah petunjuk ya. Coba kita dekatkan. Nah, ini standpointnya ada di mana? Oh, ternyata jauh sekali. Kita cek. Oh, jauh sekali. Nah, kita dekatkan ya. Ini juga standpointnya terlalu jauh. Ini ada di sini ya. Sama. Oke. Nah, ini standpointnya diklik saja supaya lebih mudah. Ini tadi ketinggian ya. Oke, coba sekarang kita cek zoom. Oh, masih ketinggian checkpointnya. Standpointnya kita ke bawahkan. Oke, kita zoom kembali. Masih. Kita zoom lagi. Oh, ternyata masih pada di atas ini. Nah, ini zoom ini fungsinya untuk memudahkan kita tentang posisi letak ya. Apakah berada di atas atau di bawah atau tidak sesuai ya. Cara ngeklik zoom tanpa mouse ini yang di itunya klik 2 jari dilebarkan ya. Kalau pemula sih sebetulnya harus kesabaran ya. Santai aja. Nanti juga kalau sudah terbiasa Bapak dan Ibu pasti lupa makan deh. Ya, bukan gitu ya Pak Amin ya, lupa makan ya. Ya, betul. Sampai tanggung nih, tanggung gitu. Oke, coba kita zoom lagi apakah sudah sesuai. Ininya ketinggian tuh. Jadi untuk standpoint ini harus agak ke bawah ya di pandangan mata kita. Jadi supaya nanti ketahuan arahnya dari sini kemana gitu ya. Jadi standpointnya harus berada di bawah kita. Nah, coba kita zoom lagi. Oke. Tinggal diarahkan ke sini. Ya. Nah, jangan terlalu dekat ya. Oke, kita zoom lagi. Oh, ininya. Ini juga harus berada di bawah mata kita supaya yang atasnya itu kelihatan. Nah, ini audio catatannya, pop-up-nya kelihatan. Coba ini ke belakang. Agak ke belakang. Nah, agak ke sini. Ini setelah standpoint. Nah, seperti itu. Coba agak ke bawah. Nah, jadi kan kelihatan ya. Gawat, ada pria yang tenggelam. Apa yang harus kita lakukan untuk menolongnya? Gitu ya. Ini banjirnya. Coba kita lihat banjirnya ketinggian enggak nih? Mana banjir? Nah, waternya segini aja deh. Nah, ininya agak ke bawah lagi. Coba kita lihat.
Oke, pop-up-nya. Kan supaya tidak menulis kembali, kita klik saja yang ini, kemudian kita kopaskan. Nah, seperti itu. Nah, jadi, nah sudah. Berarti ini sudah jalan nih yang ini. Yang mengetahuinya sudah jalan. Nah, kemudian ini apa nih? Kuis. Jadi pop-up kuis. Kuisnya kita tambahkan. Bagaimana caranya? Caranya sama pop-up-nya diklik ya. Pop-up-nya diklik di sini. Nah, di sini agak ke bawahan supaya sama dengan yang barusan ya. Oh, ternyata ini di sini. Mundur. Nah, mundur. Kita buat kuis. Caranya adalah add kuis. Kita zoom dulu. Kita add. Oh, ternyata nggak sesuai ya. Klik sini, ini juga. Klik dulu ke sini. Ya. Nah, ini kita klik add quiz. Kita zoom dulu ya. Nah, klik add quiz. Nah, add quiz ini Bapak dan Ibu mau berapa nilai, mau memberikan nilai berapa dalam jangka waktu berapa jam, di setting jamnya ya. Mau 1 jam berapa menit terserah ya. Misalkan masing-masing skornya itu 50 atau disesuaikan saja dengan jumlah pertanyaan dan nilai yang akan diberikan ya. Misalkan saya 50 saja, kita klik next. Nah, ini kan masih kosong nih. Berarti kita add question, tambahkan pertanyaan, kemudian pertanyaan baru diklik. Ini pertanyaannya apa? Tadi sudah di copy ya, tinggal paste. Nah, masa jenis botol hijau kosong ini adalah 950. Masa jenis botol biru adalah 1200. Kemudian pilihannya. Nah, pilihannya, answer-nya adalah yang A, kerapatan botol hijau lebih ke. Atau yang B-nya itu, oh lebih kecil atau longgar, itu udah masuk. Yang B-nya, kerapatan botol hijau lebih besar. Yang B-nya. Nah, kenapa ini nggak bisa nyambung ya? Lebih kecil. Oh, nggak bisa. Jadi, sudah masuk ya. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira jawabannya apa nih? Masa jenis botol hijau kosong ini adalah 950 kilo. Masa jenis botol biru adalah 1200. Jadi, kerapatan botol hijau lebih kecil atau kerapatan botol hijau lebih besar? Manakah yang betul, Bapak dan Ibu? Nah, Pak Amin boleh jawab? Menurut saya yang sama, Bu, kayaknya. Yang A yang betul? Ya, itu. Oke, kalau sudah misalkan yang A nih ya. Betul. Oke, kita klik save. Nggak ada, coba cek. Nanti diceknya di viewer ya. Ya, Pak Amin ya? Ceknya Iya, nanti betul, Bu. Nanti di viewers, di aplikasi yang di viewersnya. handphone. Iya. Oke, standpoint-nya sudah 2 ya. Dari sini si playernya jalan, kemudian ke sini. Nah, dari sini ke sini ini agak lama standpoint-nya, berarti ditambah lagi ya. Standpoint-nya caranya adalah klik kemudian duplikat Ctrl D. Nah, ini supaya mengarah ke quiz. Nah, untuk standpoint ini tidak boleh ngacak. Misalkan dari 1 ke 3 dulu baru ke 2. Ini nanti tidak akan berjalan dengan baik di viewers-nya. Jadi harus beraturan seperti ini. Nah, jadi yang ketiga ini, standpoint yang ketiga nanti kita arahkan untuk menjawab kuis ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Ada pertanyaankah sampai sini? Silahkan. Sebelum kita lanjut ke berikutnya.
Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang belum mengerti atau kemudian mau ditanyakan bisa di kolom chat atau langsung ya. Ya, Mungkin tidak ada Bu, bisa dilanjut mungkin. boleh. Lalu ini banjirnya segini aja, nggak apa-apa ya, anggap aja banjir beneran ya. Atau Pak Amin bisa memberikan saran ini banjirnya bawahnya supaya bisa gimana? Nanti ya, supaya nanti tenis. Terus barusan ada pertanyaan lagi untuk soal gambar. Nah, untuk soal gambar tadi kan di pop-up info yang di nggak edit quiz ada itu Bu. Nah, Nah coba. ini ya. Nah bisa quiz baru. Nah, misalkan Yang ini. Nah, itu. Nah, Ini ini ya? ada add image. Iya, add an image. Nanti Bapak atau Ibu silakan pilih gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan di laptop Bapak Ibu atau di perangkat Bapak Ibu. Tinggal diklik saja. Kalau ditambahkan gambarnya nanti akan muncul Bu. Seperti itu. Ya. Nah, seperti itu Bu. Oke, jadi Bapak dan Ibu, apabila pertanyaan ini akan dibarengi dengan gambar, silakan add an image ini, klik, kemudian gambarnya persiapkan terlebih dahulu, disimpan di mana ya. Nanti pilih salah satu, misalkan di download atau di mana ya. Kita klik, kemudian klik impor. Nah, seperti itu. Karena saya tidak ada gambar, jadi tapi coba ya, ada nggak gambar ya? Saya cek ya. Misalkan bisa. Nah, misalkan kita klik impor. Nah, ini masanya. Ini saya asal saja ya, Bapak Ibu. Misalkan seperti ini, kemudian kita klik save. Nah, untuk mengetahuinya, tadi sudah diberitahukan ya, nanti di viewers-nya. Ya. Tadi skornya udah sesuai belum ya, Pak Amin? Saya nggak merhatiin. Sudah 100 kah? Oh ya, sudah ya. Skornya belum Bu, masih 0. Oh ini ya skor ya. Iya. Nah, ininya di belum sebelahnya. Nah, itu ya. Itu biar bisa di Iya. kelas ya Bu, masukin ke kelas. Kelupaan kan. Oke, berikutnya kita lihat ke apa namanya yang ininya itu apa nih? Ini udah ya kuis ya. Kemudian player melihat informasi mengenai masa jenis melalui ini nih. Masa jenis. Oke, sebentar Pak Min. Player melihat informasi mengenai masa jenis melalui video mengenai konsep masa jenis. Nah, berarti kita harus siapkan dulu videonya. Ya. Videonya itu kita persiapkan dulu, kita buka ke YouTube ya. Ke YouTube tentang masa jenis. Di sininya itu konsep masa jenis ya. Yang pendek aja ya, jangan yang panjang supaya lebih mudah. Nah, misalkan ini ya, hitung. Ada lagi yang itunya. Ini berapa 7 menit.
Oke, misalkan ini aja ya. Ini kita klik, kemudian kita kopikan, ke apa tadi ya? Oh, tambah pop up ya, YouTube video ya. Nah, ini YouTube video. Kita masukkan linknya di sini. Judulnya itu adalah masa jenis. Nah, sudah. Nah, ini bagaimana? Kenapa ada di sini? Kita lihat, kita tambahkan lagi standpoint-nya. Ctrl D. Nah, di sini standpoint-nya, misalkan. Nah, ini supaya sesuai mengarah, jadi nggak dari sini terus miring-miring-miring ya. Ininya kita posisikan si standpoint-nya itu agak miring. Nah, ini juga sama ya. Jadi dari sini itu langsung menyusul ke sini. Oke, kita lihat. Nah, ininya berarti kita klik yang ini, geser-gesernya. Kita mundurkan dekat dengan standpoint yang keempat. Nah, seperti itu. Coba kita cek standpoint-nya mana. Oh, ini standpoint-nya nih. Nah, kita perbaiki standpoint-nya ke sini. Yang ini ada di standpoint 3 ya. Ini ada standpoint 3. Nah, ini agak turun supaya kelihatan. Di standpoint 3. Coba kita cek lagi. Apakah sudah sesuai? Nah, ini standpoint yang keempat ini nggak sama nih. Harus supaya nyambung dengan yang 3. Oke, sip. Nah, yang ini juga berarti harus berdekatan dengan ini. Jadi nanti si player ini diarahkan untuk melihat. Ini agak ke bawahan supaya tampilan YouTube-nya terlihat. Oke, kita cek. Apakah sudah? Ini ke sini juga oke. Oke, oh yang ini agak ke depan. Nah, berarti yang ini agak ke belakang. Ini agak ke bawah supaya kelihatan standpoint-nya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini apakah terlalu tinggi atau tidak? Nih, kamu kenapa ada di sini? Coba kita cek. Mana standpoint-nya? Ini apa ini? Standpoint yang mana ini? Pop up yang mana? Kenapa ada di sini? Ini yang mana? Oh, gawat, ada pria. Oh, ini pertama ya. Nah, ini standpoint-nya terlalu tinggi nih. Ke bawahin. Ini juga. Nah, ini juga ke bawahkan supaya sesuai dengan si player ini. Ya. Oke, mana lagi? Oh, ini standpoint-nya ketinggian. Kita ke bawahkan. Nah, oke, sip. Ini juga ke bawahkan, di bawah supaya terlihat. Ini juga ternyata lebih tinggi ya. Nah, ada 4. Oke. Ini sudah sampai. Nah, ini sudah tahu
Apa itu masa jenis? Oh, berarti ini sebelum videonya kita pasang lagi pop-up-nya. Kita ke interaction, pop-up-nya ditambahkan sebelah video. Nah, tulisannya apa nih? Sudah tahu, kita kopas saja. Kita kopas di sini. Nah, ke bawah kan supaya nanti terlihat mundurkan bersebelahan dengan YouTube-nya. Bersebelahan dengan YouTube. Coba kita cek-cek. Oh, ternyata ininya kurang mundur. Oke, sip. Nah, oh, ini standpoint-nya ada di mana? Ini yang mana ya? Oh, standpoint pertama ini. Nah, harusnya di sini dong. Harus sesuai. Ini agak mundur. Nah, oke, sip. Ini dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Terus ke sini. Ini standpoint-nya agak mundur ya. Jangan terlalu dekat dengan standpoint sebelumnya. Ini juga mundur. Ini juga sebelahnya. Yang YouTube-nya. YouTube sebelah pop-up. Oke. Sudah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti apalagi nih? Ini sudah. Video, ya sudah. Videonya sudah. Dari mengetahui kita ke memahami. Nah, memahami ini kita ada di kelas. Berarti masuk ke ruang kelas. Nah, dari sini Bapak dan Ibu bisa di sini juga ya supaya langsung nyambung ke sini. Dari sini dia ke kelas ya. Berarti kita ke 3D Asset, ke kelas. Ya, apa nih? Labroom. Yang kelasnya kita cari. Kelasnya ada nggak nih? HP. Hospital. Ini apa nih? School game. Mana sekolahnya ya? Coba saya cari school. Nah, ini school game. Oh, ini sih olahraga ya. Beda dengan masa jenis dong. Coba ada nggak nih? Rokok. Kelas Bu, coba kelas Kelasnya di cuma satu Pak, tadi hanya itu aja. Aset. Nggak ada. Oh ini nih ada. Nah, ini misalkan kita dari sini tuh mau
masuk ke kelas ya. Oke, coba kita lihat. Standpoint-nya kita jalan. Menghadapnya kemana, kita sesuaikan. Ininya juga kita dekatkan ya. Ini kemana ini? Poinnya jangan terlalu jauh ya. Nah ini supaya dekat. Nah seperti itu. Supaya langsung masuk ya. Jadi nggak terlalu jauh. Alhamdulillah ya. Bisa juga pakai portal ya Pak Amin ya. Ya, bisa pakai portal. Kalau pakai portal ini Bu, Beda kita scene ya. bikin scene baru. Ya, beda scene. Muhammad Ismail. Ya. Tadi cuma membicarakan seragam, nanti rapat masuk tanggal 17 di sini. Pakai baju putih-putih. Baju putih-putih. Baik, ya. Nanti seragam, buku dan sebagainya. Kemudian tambah lagi standpoint-nya supaya pulang saya. mana pintunya. Iya. Semangat ya. Iya. Ini ya udah. Nah, ini di pintu. Atau ininya digeser deh, jangan berdekatan. Nah, supaya gampang ya. Supaya gampang, ininya langsung masuk ke pintu. Nah, oke, coba kita lihat ya. Apakah sama? Dari sini, ini 3 kan, ini 4-nya agak ke bawah. Oh, ternyata ininya juga agak kurang. Ini masih dogi. Nah, ini juga YouTube-nya ke sebelahan. Oke, dari sini ke sini. Terus masuk ke sini. Nah, setelah masuk, coba kita lihat ke ruangan ini nih. Kita masuk. Apakah standpoint-nya mana? Oh, salah ini, salah pintu ternyata saudara-saudara. Ada di standpoint-nya ada di standpoint-nya kurang. Standpoint-nya harus berada di pintu yang terbuka seperti ini. Nah, ini mengarahnya ke sini nih, harus lurus. Tuh ya. Oke, tambah lagi standpoint-nya Ctrl D. Ini majukan ke sini supaya terarah ya. Bahwa di sini loh ada petunjuk lagi. Nah, sudah masuk ya. Ini si standpoint-nya agak maju mungkin. Agak maju, agak keluar. Nah, seperti ini. Oke, sip. Tapi ini kenapa nggak ada pintunya ya, Pak ya? Pintunya di paling depan, Bu. Di depan pinggir sebelah sana. Oke, kita cek tadi Nah, pintunya udah sebelah lebih. kiri, Bu. Ini kan pintunya ya? Itu jendela, Bu. Jendela. Iya, itu. Pintunya di paling depan pojok, ya? Bu. Iya, paling pojok depan. Oh, ini ya? Nah, iya itu. Oke, ininya supaya lebih mudah kita
geser. Nah, supaya langsung masuk ya. Nah, ini. Oke. Coba kita cek. Nah, cek, oke. Dari berapa nih? Dari 5 ke sini. Oke. Nah, masuk ke sini ya. Terus standpoint berikutnya yang ini ada di mana nih? Oh, ini ada di sini. Kita majuin ke sini. Ini depannya apa belakangnya ini ya, kursi? Oh, ternyata salah arah ya. Salah posisi ya. Ini belakangnya. Oh, udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masuk ke sini. Nah, nanti melihat Maju ke depan. melihat teman-temannya yang sedang ada di kelas. Apalagi nih petunjuknya? Masuk ke ruang kelasnya ada botol hijau, botol biru, air, bapak guru, dan siswa. Ada bapak guru, ada siswa, ada air, ada botol juga. Berarti kita ke bapak gurunya ada di depan. Berarti standpoint-nya kita tambah lagi. Ctrl D, ini maju ke depan. Si standpoint-nya. Jadi kita di Milea Lab ini mainannya adalah standpoint. Karena standpoint ini adalah arah penunjuk mau kemana kita ya. Jadi berdasarkan arahnya, arah standpoint-nya kemana. Ini jangan di sini. Nah, ini yang mana ini? Standpoint yang mana ini? Ini kita arahkan ke depan saja langsung. Nah, arahkan ke depan. Posisinya putar. Ini supaya menghadap ke sana. Nanti gampang. Nah, ke sini. Kemudian nanti nih si itu akan melihat ke depan. Nah, gini ya. Nanti ini di sini ada Bapak Guru. Oke, Bapak Guru ada di animasi. Bapak Guru sedang ini siswanya nih. Mana bapaknya ya? Sedang menjelaskan. Ini bisnis. Ini itunya man semua ya. Maju guru-gurunya. Ada yang NS Bu di sana. Misalkan ini aja nih, saya pilih ini. Bapak gurunya sedang menjelaskan di sini. Di sini sedang menjelaskan, terus ada siswa juga. Siswanya ini kira-kira masa jenis ini SMP ya. Yang SMP berarti anak-anak man semua. Ya, anggap aja anak SMP lah ya. Misalkan di sini nih. Tuh sedang download. Ini lagi duduk. Ini nggak merhatiin ceritanya. Kita putar saja. Set. Putar. Putar. Hop. Oke. Suruh duduk. Geser sini supaya sesuai dengan kursi. Oke. 1.
Kita tambah lagi, karena di sana ada siswa ya. Siswa laki-lakinya ada yang lagi duduk, mana ya? Nah, ini lagi duduk nih. Kita download dulu. Di sini ada tulisannya download ya. Oke. Nah, di sini deh. Ini berpeci semua siswanya nih, keren nih ya. Kita putar supaya menghadap ke Bapak gurunya. Oke. Putar. Oke. Di situ kamu duduknya di sini aja. Atau bareng di depan sama yang ini. Ini duduknya sendiri-sendiri. Salah. Maju. Nah, sudah. Tambah lagi yang lagi duduk, boleh. Sini. Kita, nah, supaya lebih ramai ya. Ini benar-benar kelas. Putar, putar, putar. Oke, putar, sudah. Suruh duduk. Maju, maju. Oke, di kursi duduk. Hup. Oke. Dikit lagi. Oke. Kalau mau banyak, kita kontrol D saja, supaya sama ya. Kita suruh duduk di sini nih. Agak mundur. Oke. Ini yang perempuannya yang lagi merhatiin deh. Mana yang lagi duduk lagi ya? Yang lagi duduknya mana lagi? Oh, ini nih. Ini lagi santai ini nih. Mana? Belum terbawa. Nah, ini lagi santai. Ucang-ucang gimana? Kita putar dengan yang ini, klik. Putar supaya menghadap ke Bapak Guru. Nah, ya. Ada yang merhatiin, ada yang santai juga. Ada yang ini duduk, kita download. Duduknya sedang duduk memperhatikan. Kita putar. Oke. Kita tambah. Nah, kalau banyak objek seperti ini nanti lumayan pas pada saat viewernya ya. Menambahkan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Nah, sekarang apalagi nih kelas botol. Botol yang tadi ya. Botol. Di statik tadi botol. Coba, ada nggak nih? Kok nggak ada ya? Padahal sudah diunduh ya. Botol. Tetap tidak ada ya. Botol di animasi coba Bu. Iya di animasi coba ya. Mau Asep. Pakai bahasa Inggris Bu, botle. Tidak ada juga ya. Statistik coba. Coba ya. Cari. Bot. Ya orang semua kayaknya di animasi mah ya. Di ketik aja Bu di BOTTLE botol. T-nya 2 kali Bu. No. Di duplikat aja Bu yang di sini Bu, yang di object list ada kan Oh bisa iya, yang duplikat. tadi ya. Iya. Nah, ini aja ya. Nah, duplikat, Ctrl D. Kita simpan di depan meja Pak Guru. Tulisannya Save Your Life Bu. Ternyata. Sama ini ceritanya di Ctrl D juga, kita duplikat ya. Kita simpan di di mejanya Pak Guru.
Apakah sudah tersimpan dengan benar? Kita zoom. Nah, ini sedang menjelaskan si bapaknya ya. Ibu Sri, mohon maaf, Ya. informasi dari Mbak Masita pukul 10.50 kita harus masuk lagi ke Zoom room utama. Oh iya, baik. Bapak dan Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan kah? Tadi kita sudah memasukkan YouTube ya, ini standpoint. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini standpoint-nya ya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu, standpoint itu harus selalu ada karena standpoint merupakan arah petunjuk ya, arah petunjuk mau kemana-kemananya. Nah, ini standpoint, pop-up-nya kita di interaction, ini pop-up-nya silakan ditambahkan. Kalau ini pop-up-nya sudah nih ya, gawat ada yang ini. Nah, kemudian juga pop-up ini bisa digunakan selain untuk memberikan pengumuman, bisa juga untuk kuis. Kita memberikan kuis di sini, add kuis ya. Tadi sudah ada kuisnya di yang ini ya, kalau tidak salah. Di sini kuis. Cara memasukkannya adalah kita edit. Nah, ini ya, kita klik kuis. Kalau belum, kita tambahkan kuis ya. Ini jangan lupa ini harus 100 ya. Nah, ini 100. Kemudian Total kita dari save. semua ya Bu ya? Total Iya, dari Pak? kalau misalkan soalnya ada 5, berarti total dari semua itu harus 100. Iya, disesuaikan dengan jumlah soal ya. Kalau soalnya ada 5, ya berarti 20-20 ya, Pak ya. Kebetulan ini nih 100, hanya satu ya pertanyaannya kalau tidak salah ya, Pak ya. Iya, hanya Hanya satu. satu. Jadi 100 aja langsung. Kalau sudah membuat pertanyaan, Bapak dan Ibu mau menampilkan gambar boleh. Di sini add image, tinggal klik saja add image-nya. Ya, misalkan ini nih, saya hapus dulu. Nah, ini ada tulisan add image, kita klik add image. Kemudian silakan Bapak dan Ibu ambil gambar yang akan dimasukkan. Misalkan saya di sini nih yang tadi ya. Ada mana tadi masa. Nah, ini misalkan kita impor. Nah, langsung ada gambarnya. Kalau sudah semua, ini jangan lupa yang betulnya mana, jawabannya ya, jawabannya yang mana. Jika sudah semua, kita klik save. Dan pastikan ininya sudah terisi. Save. Nah, itu untuk membuat quiz. Kemudian YouTube It Video, tadi sudah ya, ini di belakang. YouTube-nya, mana tadi videonya di belakang ya. Nah, ini video. Ini juga tinggal masukkan linknya saja. Kemudian custom image juga bisa ini di kelas ya. Ini waktunya sebentar lagi ya. Tinggal memasukkan gambarnya saja. Ya. Oke, kita coba masukkan gambar ya. Add image-nya ini. Custom image. Nah, di sini masukkan. Misalkan si Bapak Guru sedang menjelaskan ya. Kita cek nih supaya lebih dekat lagi. Karena kalau tidak di zoom ini nanti akan tidak bagus posisinya. Nah, kita cek apakah, oh ternyata tuh masih jauh. Kita cek lagi. Masih jauh juga. Nah, jadi fungsi zoom ini adalah supaya kita tahu letaknya sudah benar atau belum. Kalau kita dekati, kita zoom. Kemana? Tuh kan jadi hilang. Harus benar-benar tahu posisi ada di mana nih si nilai alepnya. Oh, ada di sini ternyata. Salah. Klik. Nah, ini nih.
Kita impor dulu nih. Kita klik impor. Kemudian kita cari nih. Misalkan masak yang tadi ya. Nah, ini. Jadi di papan tulis ini sedang menjelaskan tentang masak. Kita cek apakah sudah betul posisinya. Mana sih Milea Lab-nya? Oh, ternyata Milea Lab-nya ada di mana nih? Ada di sini, Di saudara-saudara. dalam. Nah, custom image-nya ada di sini. Kita kedepankan, kemudian kita turunkan supaya Bapak gurunya bisa melihat, bisa menjelaskan. Oke, kita cek lagi. Oh, belum juga, kamu kemana? Nah, seperti ini nih, harus telaten, Harus sabar ya Bu ya. harus sabar. Feeling kita sih udah disimpan, tapi ternyata nggak ada. Nah, seperti ini nih. Tuh kan, ternyata masih jauh. Nah, gitu. Ini mundur lagi. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi materi hari ini kita belajar tentang cara membuat konten, kemudian bagaimana cara membuat standpoint, pop-up, ya, YouTube video yang hanya mempastekan linknya saja, Popas link, kemudian custom image, ini gambar-gambar yang kita dapat dari ini kita ya. Kemudian pop-up juga bisa kita untuk pengumuman, bisa juga untuk membuat kuis. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh. Pak sudah cukup, Pak Amin? Waktunya? Kalau menurut perintah sudah cukup Bu. Kita tanya dulu ke Mbak Nafa. Iya, baik. Halo Mbak Nafa. Halo Mbak Nafa. Mbak Nafanya kayaknya keluar. Ini Mbak, terpental kayaknya. Ada. Halo Mbak Nafa. Oke, baik Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di Japri nanti ataupun di grup juga boleh, silakan. Nah, untuk tugas, bukan tugas ya Bu ya, bukan tugas. Kalau tugas itu gimana ya pesannya? Nah, Mempraktekannya supaya lebih paham. mempraktekannya. Nah, itu storyboard ini adalah istilahnya perencanaan. Perencanaan bagaimana kita akan membuat sesuatu konten di Milea Lab. Nah, biar kenapa? Supaya kalau kita langsung ke Milea Lab itu sudah ada gambarannya. Oh, seperti ini. Nanti misalkan kita mau pasang ini membuat ini. Jadi di storyboard ini kita sudah tinggal tempel-tempel saja seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan storyboard, kita pasti akan kebingungan. Ya, Ibu ya, Bu Sri ya. Meskipun kita udah ada, oh ya, seperti misalkan saya itu dicampur Ibu storyboard. Jadi storyboard saya buat dulu, misalkan belum sempurna dulu, misalkan. Nah, nanti langsung ditempel di Mialabnya. Nah, nanti ada tambah-tambahannya. Terkadang ide itu muncul pas lagi kita membuat. Ya. Ide itu Nah, muncul itu tiba-tiba ya, Pak Amin? ya seperti itu. Kadang kita lagi makan juga, oh nanti kita seperti ini. Nah itu gunanya nanti storyboard seperti itu, Bapak Ibu. Jadi biar ide kita itu tidak hilang kalau di storyboard. Terkadang kita kalau saya terkadang kalau lagi di jalan, misalkan, oh nanti saya ketain ini, langsung suka bikin di note, Bapak Ibu, di note di handphone. Oh temanya seperti ini, nanti seperti ini. Seperti itu. Tergantung dari mata pelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Disesuaikan saja ya materinya dengan Disesuaikan materinya. Bapak dan Ibu yang diampu, SD, SMP, SMA, atau bisa juga yang lebih simpel
yang sekiranya bisa dipahami lah gitu. Kitanya juga paham, nanti memberikan ke yang lain juga ke anak-anak nanti paham begitu. Nanti Bapak dan Ibu jika sudah membuat konten seperti ini bisa saling berbagi ininya ya. Kayak apa dilanjut nanti pertemuan nanti Pak Amin? Oh, untuk pertemuan nanti kita akan fokus ke penilaian pembuatan kontennya, Ibu. Penilaian Jadi pembuatan kayak iya, nanti Bapak Ibu silakan untuk membuat storyboardnya, terus membuat kontennya seperti apa di Mila Lab. Kalau misalkan ada hambatan atau apapun, silakan hubungi kami ya di ya, grup silakan. ataupun di Japri boleh. Boleh. Di grup lebih ini ya untuk kesemuanya juga nanti bisa kita japri masing-masing juga bisa. Silakan disesuaikan saja Bapak dan Ibu supaya lebih paham, supaya bisa dipraktekkan di pembelajaran kita di sekolah. Mumpung kita masih libur nih, jadi kita siap-siap untuk memberikan media pembelajaran yang berbeda dari yang biasanya. Kita campur-campur saja, kita bisanya apa-apa supaya siswa kita tidak bosan ya. Karena sekarang itu intinya adalah pembelajaran bermakna, pembelajaran menyenangkan, bagaimana siswa itu betah belajar dengan kita, dan tentunya juga materi yang disampaikan itu tidak hanya kognitif ya, tapi keterampilan yang lain pun perlu. Baik, Ibu Sri. Tidak ada lagi yang bertanya, Bapak dan Ibu? Oh ya, Mbak Napa, silakan. Iya, terima kasih banyak Ibu Sri atas pemaparan hari ini. Pak Amin juga terima kasih banyak atas pemaparan dan pendampingannya. Untuk Bapak Ibu, untuk storyboardnya sudah dikirimkan oleh Pak Amin ke grup. Mangga silakan dibuka dan dicek. Dan juga untuk materi ulangnya nanti akan ditayangkan di YouTube seperti biasa. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ditonton kembali. Bila mana ada kendala, langsung saja disampaikan di grup agar langsung segera bisa dijawab ya untuk kendala ini. Itu saja kalau dari saya, Ibu Sri. Kayaknya sebentar lagi kita akan kembali ke ruangan utama ya. Main room-nya, iya. Oke, baik. Baik, terima Ya, kasih Bapak Mbak dan Nafa. Ibu ditunggu ya. Apabila belum paham atau bagaimana, kita siap ya Pak Amin ya. Ya, siap. Nanti saya juga akan kirimkan contoh storyboard yang saya buat ya, Bu ya, Boleh. di grup. Supaya lebih bisa dipahami lagi ya. Iya. Kalau yang Kita tadi kan itu langsung contoh dari ke Mila ini. Lab-nya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan. Kami berdua mohon pamit dan kami siap ya Pak Amin ya. Bergabung semua ya. Saya mau mengecek dulu nih dari wilayah 1. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk wilayah 2 bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah semuanya kembali ke dalam room? Sudah, Bu. Hadir wilayah 2. Baik, selanjutnya wilayah 3. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah ada di room utama semuanya? Sudah, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Nah, baik, untuk wilayah 4, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah hadir kembali? Hadir, Bu. Hadir. Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya, baik. Ini kami kirimkan kembali untuk kiranya dapat segera diisi ya, Bapak Ibu ya. Dan juga saya mau mendengar nih dari wilayah Bapak Ibu kiranya yang sudah mengisi ataupun mempelajari bersama-sama terkait storyboard, bagaimana kesan dan pesan pertemuan pada hari ini. Mungkin saya mau mendengar dari wilayah 1 dulu, perwakilan, silakan. Pada Bapak Ibu yang tadi juga sudah praktek secara langsung gitu. Jadi kalau misalkan kita belum membuat storyboardnya, mungkin untuk langkah berikutnya agak bingung. Tapi kalau udah dibuat, pertama storyboardnya dulu, itu insya Allah akan mudah itu dalam membuat di PR-nya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Is. Berarti nanti juga jika kira ada kendala ya saat Ibu membuat storyboard ke depannya, mungkin dapat menginformasikan terlebih dahulu kepada para trainer dan juga bisa didiskusikan bersama di dalam grup WhatsApp masing-masing ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya di wilayah 2 bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada
kesan dan pesan yang bisa diberikan. Mangga perwakilan dari wilayah 2. Jangan sampai aset kita tuh kejauhan dari yang Iya, baik. Ini ada AA Sukma Umaran. Silakan untuk memberikan saran dan kesan ya Bapak di pertemuan hari ini. Terima kasih Bu, mohon maaf sebelumnya menurut saya lakukan karena dari ini tadi. Sebelumnya terima kasih Pak Amin, Ibu Sri Mulyani tadi share yang sangat luar biasa sekali. Saya sudah mulai dapat memahami langkah-langkah bagaimana saya bisa menyusun animasi secara struktur begitu. Karena memang betul sekali apa yang disampaikan tadi bahwa memang storyboard itu sangat penting. Ini yang saya tunggu dari kemarin karena saya masih belum dapat bagaimana sih caranya biar terarah dan anak itu enak untuk mengikuti atau peserta didik itu nanti akan sangat nyaman mengikuti animasi yang telah saya susun. Jadi tidak kesana kemari gitu istilahnya. Terima kasih sekali untuk siang hari ini Mas Ika, Pak Amin, Bu Sri Mulyani, dan saya tunggu mungkin nanti minggu yang akan datang beberapa minggu lebih. Mudah-mudahan untuk sampai selesai mengikuti kegiatan ini. Baik, terima kasih banyak Pak. Nanti juga semoga bisa terus digunakan ya Pak VR Milea Lab-nya, khususnya diimplementasikan kepada para peserta didik. Dan storyboard memang merupakan salah satu hal yang penting juga gitu untuk bisa melihat gambaran kiranya apa yang akan diberikan kepada para peserta didik. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya mungkin dari wilayah 3, mangga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dari wilayah 3 untuk bisa memberikan kesannya pada hari ini bagaimana ilmu yang sudah didapatkan dan juga sudah diberikan oleh Bapak Ibu Pendekar VR dari wilayah Jawa Barat di wilayah 3. Silakan Bapak Ibu perwakilan. Baik Bu, ini dari wilayah 3. Silakan Ibu. Iya, ya, alhamdulillah tadi udah pemberian template ya. Jadi menggiring kita bagaimana nanti yang akan digunakan kira-kira bagian-bagian apa saja yang mau dimasukkan ke dalam yang aplikasinya itu gitu. Terus nanti gambaran juga gitu. Jadi bagaimana cara penyimpanannya ketika nanti diedit seperti apa dan segala macamnya. Jadi tadi ada usulan juga dari saya juga bagaimana kalau misalkan kita itu di sebagai siswa gitu. Jadi nanti kita dikasih kode, nanti kita masuk ke ada portal juga kan, saya masih bingung tentang portal itu tadi, tapi alhamdulillah nanti mau dikasih linknya gitu untuk kodenya biar masuk sebagai siswa. Alhamdulillah nanti semoga bisa dapat pencerahan lagi ke depannya biar bisa asik dalam pembelajaran di kelasnya gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Rani. Semoga nanti ketika masuk ke dalam tahun ajaran baru itu sudah bisa digunakan ya Bu ya. Itu bisa diimplementasikan. Baik, terima kasih Ibu Rani, perwakilan dari wilayah 3. Nah, untuk wilayah terakhir silakan Bapak Ibu di wilayah 4. Oh, ini sudah ada di kolom chat dari Pak Anton Permadi. Makin kompleks dan bikin pusing, tapi pusingnya asyik kok, jujur. Wah, terima kasih banyak Pak Anton. Dan mungkin nanti kiranya ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung menginformasikan ke dalam grupnya masing-masing ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak kami ucapkan perwakilan dari tim Milea Lab dan juga Bapak Ibu dari IGI Jabar, pada Bapak Ibu peserta maupun pada Bapak Ibu trainer dari Pendekar VR Jawa Barat. Terima kasih telah meluangkan waktu pada hari ini, yang mana tadi kita sudah mempelajari bersama gitu ya mengenai storyboard, dan juga nantinya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya yang tidak kalah menarik juga, dan harapannya Bapak Ibu sudah bisa membuat konten secara sederhana dan langsung bisa membagikan ke dalam grupnya masing-masing mengenai kode kelas yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih seminggu ke depan untuk bisa membuat konten secara sederhana terlebih dahulu.
agar nantinya di pertemuan ke depan atau pertemuan selanjutnya ini di minggu depan, para trainer sudah bisa melihat nih hasil konten yang Bapak Ibu sudah buat, seperti itu. Mungkin sebelum kita foto bersama, ada yang ingin disampaikan dari perwakilan IGI Jabar, bagaimana Ibu Lilis? Apakah ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya. Baik, Bapak Ibu, kiranya jika belum ada yang disampaikan, mari Bapak Ibu untuk dinyalakan kameranya. Seperti biasa kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan pada hari ini. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu untuk bisa share ke dalam sosial media dan bergabung di dalam grup Facebook Mila Lab, yakni VR Mila Lab Edukator Indonesia. Baik, apakah Bapak Ibu semuanya sudah ready untuk didokumentasikan? Yuk Bapak Ibu yang masih belum dinyalakan kameranya, segera dinyalakan agar bisa didokumentasikan langsung. Gaya apa nih Mbak? Boleh Bu, gaya bebas, gaya andalan dari Ibu Bapak semuanya. Baik, yuk berikan gaya terbaik Bapak Ibu Saya mau semuanya. pakai filter boleh ya? Boleh Bapak Ibu, di sini juga tersedia filter untuk kacamata VR, mungkin itu bisa juga digunakan bersama-sama. Apakah sudah siap Bapak Ibu untuk saya dokumentasikan? Ya, di sini di Zoom sudah ada filter ini, mungkin boleh digunakan bersama. Nah, seakan-akan kita pakai kacamata VR. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu semuanya? Saya hitung 1, 2, 3. Ya, ditahan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena saya akan berpindah ke slide selanjutnya. Boleh ganti gaya Bapak Ibu? Silakan. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ya, ini Pak Maulana memberikan gaya ala Korea ya Pak ya. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir dan juga belajar bersama pada pagi dan siang hari ini di hari Sabtu di waktu libur sekolah. Nah, bisa dimanfaatkan juga Bapak Ibu untuk bisa mengaplikasikan VR Mila Lab yang sudah dilakukan bersama pada kegiatan hari ini, dan semoga Bapak Ibu semuanya selalu dalam keadaan sehat, dan terima kasih atas waktunya. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih Pak Amin. Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak Mau.